Stop lakukan 8 kesalahan yang sering dilakukan business owner pemula saat bikin laporan keuangan karena bisa bikin bisnismu boncos. Nggak mau profit jualanmu melayang? Nonton sampai habis ya. Kesalahan yang pertama itu salah mengakui sales. Kalau ada customer yang transfer DP ke kamu bakal akui DP itu sebagai sales nggak? Kalau kamu jawab iya, berarti kamu salah. Logikanya accounting dan keuangan bisnis memang agak aneh. Mungkin buat orang awam, instingnya itu kalau ada uang masuk, berarti sales dong. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu. Jadi logika yang benar gimana nih? Gimana biar kita bisa tahu apa yang boleh kita akui sebagai sales? Simpelnya kayak begini. Instead of kamu jadiin uang masuk sebagai patokan untuk sales, jadikanlah orderan selesai sebagai patokan sales. Mungkin buat kamu yang produk fisik, nggak terusah terlalu pusing gitu ya. Karena customer bayar dengan kamu kirim barang, biasanya itu berbarengan. Customer sudah transfer, baru kamu kirim barangnya. Nah, kecuali kamu menerima pembayaran secara kredit atau pembayaran bertahap. Jadi aku bakal ilustrasikan dengan bisnis jasa ya. Anggap ada orang yang namanya John. Nah, si John ini punya bisnis renovasi rumah. Sistem pembayarannya itu klien bayar DP 50% di awal, setelah itu si John akan kerjakan renovasinya mungkin sekitar 2-3 minggu gitu. Nah setelah selesai, baru si klien ditagih sisa pelunasannya. Nah artinya pas customernya itulah melakukan pembayaran DP 50%, John belum boleh mengakui itu sebagai sales untuk bisnisnya. Karena John belum melaksanakan kewajibannya, dia belum kerjain apa-apa. Tetapi setelah John sudah selesai melakukan renovasinya, John sudah boleh mengakui seluruh nilai proyek termasuk DP dan juga pelunasannya sebagai sales. Meskipun customer belum melakukan pelunasan atau bahkan customernya melunasinya secara telat kayak gitu. Karena secara keuangan bisnis, John sudah berhak atas uang tersebut karena John sudah menyelesaikan kewajibannya. Jadi kalau boleh aku simpulkan, biar kamu nggak bingung apa dan kapan kamu boleh mengakui suatu transaksi sebagai sales, ingat aja patokannya. Kapan kamu selesai ordernya. Makanya jangan sering-sering jadiin uang masuk sebagai patokan sales karena nanti laporan keuangan kamu makin sesat. Dan ini berhubungan dengan kesalahan yang kedua, yaitu kamu hanya catat uang keluar dan masuk aja. Jangan salah ya, catat uang keluar dan masuk itu penting banget. Tapi itu aja nggak cukup. Kenapa? Karena uang keluar masuk hanya kasih lihat cash flow bisnismu atau arus kas bisnismu. Catatan keluar masuk duitnya tidak bisa mengkasih lihatkan bisnis kamu profitnya berapa. Kok bisa? Karena cash flow dengan profit hitungannya itu beda gitu. Seperti contohnya yang kita udah bahas di kesalahan yang pertama, ada beberapa uang masuk ke bisnis yang kita belum boleh mengakui sebagai profit. Dan juga sebaliknya, ada kadang-kadang kita keluar uang untuk bisnis kita, tapi itu tidak memotong profit bisnis kita. That's why penting banget untuk bisnis bikin laporan laba rugi. Karena ini yang bisa kasih lihat profit kamu berapa. Oke? Biar kamu juga tidak melakukan kesalahan dan memikir bahwa saldo rekening itu adalah profit bisnismu. Itu beda banget. Kalau uang keluar dan masuk itu bukan profit, hitungan profit kayak gimana dong? Nah, simpelnya itu sales dikurangi HPP, dikurangi biaya operasional, baru kamu dapat profit. Dan nggak semua uang yang keluar dari bisnis kamu itu termasuk HPP atau biaya operasional. Makanya tidak memotong profit. Contohnya apa? Contohnya beli aset. Dan ini berhubungan dengan kesalahan yang ketiga karena banyak banget orang yang masih pikir kalau beli aset itu potong profit. Padahal salah. Hayo, berapa kali nih kamu beli aset untuk bisnismu dan kamu langsung potong profit bisnismu bulan itu? Akibatnya apa? Bulan itu bisnis kamu profitnya tipis karena beli aset. Padahal aset itu produktif dan bisa menghasilkan untuk bisnismu. Contohnya mesin produksi. Beli aset itu tidak memotong profit. Oke, karena hitungannya nambah aset, apalagi kalau aset itu produktif. Contohnya, kalau kamu bisnis coffee shop dan kamu beli aset mesin kopi gitu, seharga 15 juta.
Jangan langsung potong profit bisnis kamu bulan itu sebesar 15 juta, itu sesat. Tapi yang benar itu aset tetap, yaitu mesin kamu bertambah 15 juta dan cash bisnis kamu berkurang 15 juta. Oke? Dan ini enggak mempengaruhi profit kamu, karena beli aset itu bukan HPP, bukan juga biaya operasional. Tapi Kel, kalau gitu berarti aku terus-terusan beli aset aja dong, kan nggak memotong profit. Berarti aku mau beli aset sebanyak apapun, bisnisku nggak rugi-rugi. Betul, karena di laporan laba rugi nggak kelihatan kalau aset kamu itu memotong profit kamu. Tapi cash bisnis kamu cukup nggak? Bisnis kamu punya duit cukup nggak untuk beli aset itu? Kalau misalnya bisnis kamu rekeningnya saldonya 0, ya sama aja kamu nggak bisa bayar bahan baku dan kamu nggak bisa bayar biaya operasional kan? Lagian, meskipun kamu beli aset itu tidak memotong profit kamu, tapi penyusutan dari aset tersebut itu yang akan memotong profit bisnis kamu. Sebelum aku lanjut bahas tentang penyusutan aset, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan, karena aku sering banget sharing tips tentang keuangan bisnis. Oke, kesalahan yang keempat adalah gak hitung penyusutan. Hampir semua aset dalam bisnis ya, terutama fixed asset atau aset tetap dalam bahasa Indonesia, itu pasti ada penyusutannya, kecuali tanah. Nah, fixed asset itu sebenarnya apa? Fixed asset adalah aset yang memiliki wujud fisik dan juga produktif atau bisa berguna dan bisa menghasilkan dan mendukung kegiatan bisnis kamu. Contohnya, mesin, peralatan, gedung, tanah, habis itu juga peralatan seperti handphone admin, laptop atau komputer. Kenapa fixed asset itu ada penyusutan? Karena semakin kamu pakai, pasti nilainya akan semakin turun. Anggap begini, kamu beli mobil untuk bisnis kamu gitu, seharga 200 juta gitu. Kamu pakai sekitar 3 tahun, dan kamu setelah 3 tahun, kamu mau jual lagi, nilainya pasti turun kan? Nah, kurang lebih seperti itu gitu. That's why fixed asset itu ada penyusutannya, kecuali tanah, karena hanya tanah yang nilainya itu tidak menyusut. Gimana kita bisa hitung penyusutan? Nah, kamu harus tahu dulu 3 hal ini. Pertama, harga beli aset tersebut, oke? Kedua, umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu berapa lama kamu bisa pakai aset ini, oke? Dan ketiga, nilai sisa. Artinya, setelah kamu menggunakan aset ini, selama umur ekonomisnya, masih ada nilai sisa berapa yang bisa kamu jual sebagai second atau gimana gitu. Setelah itu, kamu tinggal hitung aja penyusutannya menggunakan rumus ini, yaitu harga beli dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, langsung aku contohin aja ya. Anggap kamu beli laptop nih, seharga 15 juta lah. Kira-kira kamu bisa pakai selama 5 tahun, dan setelah 5 tahun bisa dijual lagi seharga 5 juta. Nah, kalau gitu berapa penyusutannya tiap bulan? Nah, jadi kamu tinggal hitung aja, 15 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun kali 12 bulan. Dan kamu akan dapat penyusutannya itu sekitar 160-an ribu sebulan. Nah, 167 ribu inilah yang masuk ke laporan laba rugi kamu dan dihitung sebagai biaya operasional dan terus memotong profit bisnis kamu selama 5 tahun sampai kamu stop menggunakan laptop tersebut. Nah, ada lagi yang mirip tapi bukan penyusutan, dan ini adalah kesalahan yang kelima, yaitu tidak hitung penyesuaian. Kalau penyusutan itu untuk fixed asset gitu ya, yang aset yang memiliki wujud tetap, wujud fix, wujud fisik gitu, dan umurnya bisa bertahun-tahun, penyesuaian itu untuk aset lancar yang kamu harus bayar di depan, dan biasanya umurnya kamu hanya bisa pakai mungkin maksimum setahun. Contohnya, kamu sewa toko untuk 1 tahun dan kamu bayarnya di depan. Atau kamu sewa domain dan hosting website dan kamu bayar di depan untuk setahun. Pokoknya kalau kamu harus bayar dulu di muka atau di depan gitu, dan kamu bisa pakai itu selama suatu periode mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun kayak gitu, berarti ada penyesuaiannya, oke? Nah, karena itu produktif juga untuk bisnis kamu dan bisa menghasilkan kan, seperti sewa toko atau kayak sewa website kayak gitu kan. Nah, makanya hitungannya juga beli aset dan itu menambah aset kamu gitu. Nah, oke, bukan memotong profit kamu langsung secara serentak gitu, boom. Contohnya kamu bayar uang sewa untuk toko kamu selama 1 tahun ke depan kayak gitu. Daripada kamu langsung memotong profit bisnis kamu secara gede-gedean gitu untuk bulan ini karena kamu bayar sewa, lebih baik kamu menambah
aset, yaitu prepaid rent, dan kamu melakukan penyesuaian, dan kamu memotong profit bisnis kamu setiap bulannya selama 12 bulan ke depan, biar hitungannya lebih adil. Bingung ya? Nah, sebelum aku lanjut ke 3 kesalahan yang terakhir, mungkin memang ya konsep keuangan bisnis itu agak ribet gitu, dan meskipun aku itu udah sharing tiap minggu gitu, aku hati-hati dan gak akan bahas sampai terlalu dalam karena takut kalian bosen. Tapi kalau kamu serius mau belajar konsep keuangan bisnis secara lengkap dan juga mau belajar buat laporan keuangan yang benar, kamu bisa cek link di description untuk ikut kelas keuangan bisnis aku, karena di situ benar-benar aku kupas setuntas mungkin sedalam-dalamnya. Oke, lanjut ke kesalahan berikutnya, dan ini sering banget dilakukan pemula, yaitu HPP dan biaya operasional itu dicampur. Banyak orang yang suka DM aku di Instagram kalau mereka pikir kalau gaji karyawan itu HPP, padahal gaji karyawan itu biaya operasional. Dan bahkan banyak banget business owner yang belum bisa membedakan HPP dan biaya operasional, dan akhirnya di laporan keuangannya itu semuanya dicampur. Ini bahaya karena bisa mempengaruhi cara kamu mengelola keuangan bisnismu. Nah, kok bisa? Karena HPP itu biaya variable. Artinya kalau penjualan kamu naik, HPP-mu pasti ikut naik mengikuti penjualan. Tapi biaya operasional itu fixed cost. Artinya kenaikan atau penurunan dalam penjualan tidak mempengaruhi biaya operasionalmu. Biasanya saat bisnis di tahap awal merintis, mereka akan lebih memilih untuk lebih gede di HPP daripada biaya operasional, karena salesnya belum banyak untuk bisa mendukung pembayaran biaya operasional gitu. Kalau misalnya HPP-nya itu lebih tinggi, kan HPP mengikuti penjualan gitu kan. Jadi kalau misalnya jualannya sepi, ya cost-nya ikut turun gitu. Tapi kalau misalnya jualannya rame, cost-nya naik ya nggak apa-apa gitu, daripada biaya operasionalnya terlalu besar gitu. Tapi kalau bisnis tersebut sudah di tahap scale up, dia akan lebih memilih untuk gedein biaya operasional daripada HPP, biar bisnisnya itu bisa mengejar penjualan yang besar tanpa cost-nya mengikuti secepat itu. Oke, biar penjualannya naik wow, tapi ya paling dia cuma nambah biaya operasional segini gitu, tapi penjualannya bisa wow, dan daripada kalau dia naikin HPP, penjualannya segini, HPP-nya juga ikut begitu gitu loh. Nah, kalau biaya operasional kan hitungnya gampang kan, karena ya uang sewa, gaji karyawan, yang kayak gitu-gitu, listrik gitu. Nah, kalau HPP itu hitungnya kayak gimana gitu. Nah, ini lanjut ke kesalahan berikutnya, yaitu nggak ngerti cara hitung COGS atau HPP. Sebenarnya hitung HPP itu nggak susah, yang penting kamu tahu rumusnya. Nah, sebelum aku share rumusnya, aku mau kasih tahu dulu 2 hal yang kamu harus lakukan sebelum kamu bisa menggunakan rumus COGS. Yang pertama, tiap akhir bulan kamu harus melakukan stok opnam. Berarti kamu hitung fisik berapa stok persediaan yang ada di gudang kamu. Secara nilai ya, bukan kayak stoknya ada 10 biji gitu. Nah, kedua, kamu harus mencatat tiap kali kamu melakukan purchase atau kamu lakukan restock atau pembelian bahan baku. Nah, cukup 2 itu saja kamu sudah memiliki informasi yang cukup untuk menggunakan rumus HPP. Nah, rumusnya adalah beginning inventory atau hasil stok opnam bulan lalu ditambah purchase, yaitu total belanja atau restock bahan baku bulan ini, dan dikurangin ending inventory atau hasil stok opnam akhir bulan ini. Oke, dan kamu akan dapat harga pokok penjualanmu. Misalnya, beginning inventory 20 juta, ditambah purchase 10 juta, dikurangin ending inventory 15 juta, dan kamu akan dapat HPP sebesar 15 juta untuk bulan ini. Next, kesalahan selanjutnya, banyak business owner yang mengira kalau laporan keuangan itu cuma satu. Biasanya, business owner pemula sering pikir kalau laporan keuangan itu cuma satu, which is yang ini. Ya bener sih, ini laporan keuangan, which is income statement. Tapi ini cuma salah satu dari laporan keuangan. Biasanya untuk UMKM akan menggunakan 3 laporan keuangan. Yang pertama income statement, yang kedua balance sheet, dan yang ketiga adalah cash flow statement. Nah, yang pertama income statement itu laporan yang tadi aku udah tunjukkan gitu. Ini adalah laporan keuangan yang paling penting dan yang paling dikenal karena dia kasih lihat berapa salesnya bisnis kamu, biayanya apa saja, dan profitnya berapa. Yang kedua adalah balance sheet atau laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan bisnis kamu dalam bentuk aset,
kewajiban, dan modal atau ekuitas. Tampilannya seperti ini. Dan ketiga adalah cash flow statement. Ini biasanya digunakan oleh bisnis-bisnis yang sudah memiliki tim karena bikinnya memang agak ribet gitu ya. Nah, tapi laporan ini adalah laporan yang kasih lihat arus kas bisnis kamu. Jadi uang masuk dan uang keluar digunakan untuk apa saja dan pendapatannya dari mana saja. Kalau dari tadi aku bahasnya kesalahan ini, kesalahan itu, mungkin kamu pikir, kalau gitu yang bener kayak gimana dong? Kan aku masih pemula. Nah, buat kamu yang masih pemula dan mau kenalan dulu dengan konsep keuangan bisnis, kamu bisa nonton videoku yang ini karena udah aku jelasin sesimpel mungkin tentang keuangan bisnis dalam 10 menit aja. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.